Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua, para subscriber, dan pemirsa YouTube dimanapun berada. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rizki berlimpah. Amin. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, terlebih dahulu kami meminta Anda semua untuk memberikan sedekah subscribe pada channel ini dengan cara tekan tombol subscribe warna merah di bawah video ini, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Agar kami bisa terus berbagi informasi hukum, konsultasi hukum, dan berbagi tambahan edukasi hukum secara gratis, kepada semua masyarakat luas. Terima kasih. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di edisi video kali ini. Saya akan berbagi konten materi yang berkaitan dengan hukum, di mana ini adalah request daripada salah satu subscriber yang merequest agar disajikan konten materi hukum yang berkaitan dengan tata cara gugatan perceraian. Nah, ini adalah requestnya dari sahabat kita. Namun tentunya sebelum dilanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan bagaimana prosedur ataupun juga tata cara mengurus perkara perceraian yang sering terjadi di tengah masyarakat. Karena menurut data statistik yang kami peroleh dari berbagai lembaga, baik itu dari Mahkamah Agung ataupun juga dari media-media informasi lainnya, perkara perceraian di Indonesia itu memang sangat tinggi sekali. Untuk tahun 2020 ini saja, dari Januari sampai dengan Agustus itu, untuk perkara perceraian itu sudah mencapai 300.000 lebih. Nah, artinya memang untuk menjaga kerukunan rumah tangga atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah itu memang tidaklah mudah. Namun tentunya harus tetap berusaha mempertahankan kerukunan rumah tangga kita, menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Namun apabila memang tidak ada jalan lain, apabila terjadi percekcokan, apabila terjadi permasalahan di dalam rumah tangga yang memang sudah dimediasi tapi tidak selesai, ya, maka meja hijau mungkin bisa menjadi salah satu ataupun juga jalan terakhir, ya. Oleh karena itu, saya akan menjawab pertanyaan ataupun juga permintaan teman-teman subscriber terkait dengan bagaimana prosedur penyelesaian perkara perceraian atau prosedur mengurus perceraian, ya. Karena di Indonesia sendiri untuk perceraian itu untuk warga negara yang beragama Islam, maka perkara perceraiannya diurus di pengadilan agama. Adapun untuk warga negara Indonesia yang beragama non-Islam, maka apabila terjadi perkara perceraian maka diselesaikan di pengadilan negeri. Untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka penyelesaian perkara perceraiannya diajukan ke pengadilan agama. Nah, untuk gugatan ataupun juga prosedur perceraian itu sendiri ada dua macam, yaitu ada gugat cerai, ada juga cerai talak. Untuk gugat cerai atau gugatan cerai ataupun juga cerai gugat itu adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Sedangkan cerai talak itu surat gugatannya disebut dengan surat permohonan, ya, surat permohonan cerai talak, di mana yang mengajukannya adalah pihak suami. Nah, bagaimana teknisnya? Ketika kita akan mengajukan gugatan, baik itu gugatan cerai maupun juga permohonan cerai, maka kita harus mengajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat kediaman ataupun juga domisili istri. Contohnya, apabila seorang istri bertempat tinggal di Bandung, kemudian juga suaminya di Jakarta, maka ketika suami ingin mengajukan permohonan cerai, maka permohonan cerai tersebut diajukan ke pengadilan agama Bandung. Nah, ketika misalkan gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri bertempat tinggal di Jakarta, kemudian suaminya di Bandung, maka gugatan cerai diajukan di pengadilan agama Jakarta atau wilayah tempat tinggal istri. Nah, kemudian untuk mengajukan gugatan ataupun juga permohonan tersebut, apa saja yang harus disiapkan? Tentu yang wajib dipersiapkan ataupun dilampirkan ataupun disampaikan ke pihak pengadilan adalah bukti-bukti otentik. Pertama terkait perkawinan, yaitu buku nikah, kemudian juga KTP, bisa kartu keluarga ataupun juga bisa akta kelahiran anak apabila di dalam perkara tersebut, ya, diperselisihkan tentang hak asuh anak. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus persiapkan terlebih dahulu dokumen berupa surat gugatan ataupun juga surat permohonannya. Nah, setelah kita siapkan atau setelah kita buat dokumen gugatannya, maka kita bisa langsung menuju ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam, pengadilan negeri non-Muslim. Nah, kemudian kita
daftarkan gugatan tersebut ke PTSP, yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ke bagian pendaftaran. Nah, dan nanti kita daftarkan gugatan tersebut, kemudian kita akan membayar biaya panjar perkara, yang mana nominalnya itu berbeda-beda ya, tergantung radius para pihak, tergantung radius pengadilan ke tempat ataupun domisili para pihak. Setelah gugatan selesai didaftarkan, maka selanjutnya Anda tinggal menunggu surat panggilan untuk sidang pertama, yang biasanya nanti akan dikirimkan dari pihak pengadilan ke alamat para pihak sesuai yang tertulis di dalam berkas surat gugatan. Ya. Kemudian untuk mengetahui atau apabila teman-teman ataupun juga sahabat-sahabat ingin mengetahui seperti apa bentuknya format daripada surat gugatan itu, baik itu gugatan cerai maupun juga permohonan cerai talak, silahkan download secara gratis di deskripsi yang saya lampirkan di deskripsi di bawah ini. Silahkan di download, kemudian dipelajari. Apabila ingin membuat surat gugatan atau surat permohonan, tinggal teman-teman edit saja ya. Itu mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang memerlukan atau yang membutuhkan, baik itu untuk menyelesaikan perkaranya ataupun juga untuk keperluan akademisi ya, untuk keperluan perkuliahan seperti tugas kuliah ataupun juga makalah dan lain sebagainya. Silahkan untuk dipergunakan. Itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.